Terima kasih banyak Pak Menko, rekan-rekan wartawan, media yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami akan sedikit update mengenai Omicron di dunia. Jadi sampai sekarang sudah ada kasus konfirmasi 408.000, naik dari minggu lalu yang 184.000 seluruh dunia. Negara yang sudah terdeteksi ada Omicron naik dari 115 negara minggu lalu menjadi 132 negara. Paling banyak sekarang ada di daerah Eropa, Inggris, Denmark, Amerika, itu semuanya di atas 20.000. Afrika Selatan sendiri sudah turun ke angka 1.800-an. Negara di Asia Tenggara yang di atas kita adalah Singapura 1.600 dan Thailand 1.500. Indonesia ada di posisi 40, jumlahnya per hari ini 152. Ada tambahan 16 dibandingkan 2 hari yang lalu dan semuanya berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Kita juga mengamati bahwa Omicron juga sudah ada kenaikan di India. Sekarang sudah lebih dari 1.700 kasus ada di India. Dan pesannya adalah ya kita tetap waspada. Indonesia alhamdulillah relatif lebih rendah kalau kita lihat dari populasinya dan juga luas geografisnya. Ini berhubung karantina kita sudah cukup ketat, kita berhasil menahan masuknya Omicron ke dalam. Tapi dari 152 kita tahu 6 sudah merupakan transmisi lokal. Ada yang datang sebagian besar di Jakarta, tapi ada juga yang datang dari Medan dan juga dari Bali dan Surabaya. Jadi kita tetap harus selalu waspada. Berita baiknya adalah untuk kasus Omicron secara klinis dilihat bahwa walaupun perlindungan antibodinya yang berasal dari vaksin bisa dilalui, tapi perlindungan dari T-cell-nya masih bisa melindungi dengan cukup baik. Itu yang menjelaskan kenapa hospitalization rate-nya yang masuk rumah sakit yang fatal lebih rendah. Kami mungkin sedikit update mengenai kasus Omicron di Indonesia. Dari 152 yang masuk di Indonesia, itu lebih setengahnya adalah tanpa gejala, setengahnya lagi adalah sakit ringan. Ya, artinya tidak membutuhkan oksigen, saturasi yang masih di atas 95%, dan 23%-nya atau 34 orang sudah sembuh dan sudah kembali ke rumah. Jadi kita melihat bahwa sampai sekarang tidak ada yang membutuhkan perawatan yang serius di rumah sakit, cukup dikasih obat dan vitamin, mereka sudah bisa kembali ke rumah. Saatnya juga sedikit dari sisi vaksinasi. Alhamdulillah sekarang Bapak Presiden menargetkan 70% provinsi sudah selesai vaksinasi dosis pertama. Sekarang tinggal 7 lagi yang belum, jadi bertambah 6 kemarin di akhir tahun baru. Yang perlu masih dikejar adalah Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Aceh, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Itu adalah provinsi-provinsi yang belum sampai 70% dosis pertama. Update sedikit mengenai stok vaksin. Stok vaksin yang ada on hand sekarang 390 juta, yang sudah kita suntikan tadi 281 juta, jadi masih cukup banyak stok yang ada kita pegang, dan ini membutuhkan bantuan rekan-rekan sekalian untuk mempercepat vaksinasi. Yang ketiga, saya akan update mengenai program vaksinasi booster. Sudah diputuskan oleh Bapak Presiden akan jalan tanggal 12 Januari. Ini diberikan ke golongan dewasa di atas 18 tahun sesuai dengan rekomendasi WHO, dan akan diberikan ke kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria 70% suntik pertama dan 60% untuk suntik kedua. Jadi sampai sekarang ada 244 kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut. Vaksinasi booster ini juga akan diberikan dengan jangka waktu di atas 6 bulan sesudah dosis kedua. Kita identifikasi ada sekitar 21 juta sasaran di bulan Januari yang sudah masuk ke kategori ini. Dan jenis boosternya nanti akan kita tentukan, ada yang homolog atau jenisnya sama, ada yang heterolog, jenis vaksinnya berbeda.
yang mudah-mudahan nanti akan bisa segera diputuskan tanggal 10 sesudah keluar rekomendasi dari ITAGI dan Depok. Kita kalau terjadi ada lonjakan. Untuk informasi teman-teman, jumlah tempat tidur di Indonesia ada sekitar 400.000. 30%-nya 120.000 kita dedikasikan ke COVID. Sekarang yang terisi sekitar 2.400-2.500-an. Jadi masih ada room lebih dari 110.000 yang sebelumnya memang kita sudah alokasikan untuk COVID. Selain rumah sakit, kita juga pengalamannya kemarin oksigen. Kita kebutuhan oksigen kita 700 ton per hari normal, kemarin naik jadi 2.200. Nah sekarang persiapannya apa yang sudah kita lakukan, kita sesudah puncak Juli kemarin sudah mendatangkan 16.000 oksigen konsentrator yang kita kirim ke seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia, terutama yang akses oksigennya susah. Ini setara dengan 800 ton per hari. Ini tinggal dicolokin listrik, dia bisa mengeluarkan oksigen kita bisa. Kita juga sudah menerima dan sekarang sedang memasang, 70% sudah selesai, 31 oksigen generator. Ini oksigen yang besar yang bisa mensuplai satu rumah sakit dan juga bisa buat pengisi tabung. Itu juga kita sudah siapkan. Yang ketiga yang terkait dengan persiapan di rumah sakit adalah hari ini kita akan datang Molnupiravir import. Jadi kita udah simpan dulu, kalau nanti ada apa-apa kita sudah siapkan obatnya. Karena ini terbukti bisa mengurangi laju masuknya ke rumah sakit untuk orang-orang yang terkena COVID yang saturasinya masih di atas 94%. Nah pertanyaannya kedua terkait kita harus bagaimana, menurut tadi Pak Menko Marinvest sudah sampaikan, Pak Luhut, yang penting memang protokol kesehatan harus tetap dijalankan dengan baik. Pakai masker itu harus. Yang kemudian juga gunakan peduli lindungi dengan disiplin, karena dengan itu kita bisa trace. Ini ada satu orang yang transmisi lokalnya dari Medan, kita tahu tuh dalam 5 hari mereka jalan-jalan ke mall-mall mana dengan cepat ya, dalam berapa hari, 3-4 hari mereka udah jalan ke 6 mall, kita tahu restorannya dikunjungi mana, kita bisa langsung tes di sana. Kemudian juga pastikan bahwa disiplin karantinanya baik. Ini buat teman-teman yang datang dari luar negeri, ini dari 152 itu 146 itu kedatangan luar negeri. Jadi memang sudah membuktikan negara kita itu aman, teman-teman datang keluar malah ketularan masuk, ya kita harus lindungi yang 270 juta yang lain. Kemudian yang ketiga terkait dengan vaksinasi booster. Memang vaksinasi booster ini kan kita butuhnya sekitar 230 juta. Ya. Kita sudah secure pemerintah tuh 113-an juta. Nah yang menarik adalah CDC sama FDA Amerika mengeluarkan kebijakan untuk Moderna itu boosternya half dose. Karena memang ada isu kerasnya Moderna lah atau efektivitasnya. Nah sekarang ITAGI sedang melakukan riset yang mudah-mudahan bisa selesai di tanggal 10 Januari. Kalau kemudian untuk vaksin Pfizer dan Moderna memang half dose dan full dose tidak ada beda dari sisi efektivitasnya, kita bisa menggunakan half dose, maka kemungkinan besar seluruh kebutuhan vaksin booster bisa dipenuhi dari yang gratis. Tapi ini masih dalam diskusi yang nanti hasilnya akan keluar sesudah laporan dari tim profesor-profesor di ITAGI menyampaikan hasilnya tanggal 10 Januari. Terima kasih.